Halo pendengar sekalian, jumpa lagi dengan saya, Riris Permatasari, yang akan membawakan buku berjudul Menjadi Orang Tua Hebat, ditulis oleh Nesri Baidani. Apa sih isinya? Stay tune! Bab 2, Curhatan Bunda. Masalah 4. Makan dong sayang. Trik 1, step back. Sekali lagi, kita mundur dulu selangkah agar dapat melihat dengan lebih jelas apa masalah yang sedang terjadi. Ada yang mengatakan bahwa kita tak akan pernah dapat menyelesaikan masalah jika kita adalah bagian dari masalah tersebut. Karena itu, kita perlu mundur dulu selangkah dan perhatikan dengan lebih jelas apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa putra atau putri kecil kita tidak mau makan? Apakah makanannya tidak enak? Apakah ia bosan dengan suasananya? Apakah ia bosan dengan makanannya? Atau dia hanya sedang pada masanya untuk meneguhkan ego, sehingga selalu berkata tidak pada apapun dan siapapun? Mungkinkah badannya sedang tidak sehat? Mungkin dia sudah lama tidak buang air besar sehingga perutnya terasa begah dan malas untuk makan. Atau ada sariawan di mulutnya. Atau mungkin ada radang di tenggorokannya. Masalah tidak mau makan ini tampaknya adalah masalah hampir semua balita. Hampir sedikit di antara para bunda yang tidak mengalami masalah ini. Banyak bunda yang kemudian termakan iklan dan membeli multivitamin yang mengklaim dapat menambah nafsu makan. Kebanyakan multivitamin yang mengklaim dapat meningkatkan nafsu makan pada prinsipnya hanya menjaga daya tahan tubuh sehingga anak-anak menjadi sehat. Anak-anak yang sehat logikanya memiliki nafsu makan yang baik. Jadi, tarik nafas dulu bunda. Cari tahu sebabnya mengapa si kecil malas makan. Trik 2, sediakan piring bergambar kesukaannya. Mungkin si kecil punya tokoh kartun favorit seperti Beruang Pu, Donald Bebek, Dora, atau mungkin SpongeBob. Sediakanlah piring bergambar tokoh favoritnya sebagai piring makannya. Bunda juga dapat berimprovisasi dengan menutupi gambarnya dan membuatnya penasaran ada gambar apa di tengah. Mintalah ia memakan makanannya agar gambarnya terlihat dengan lebih jelas. Pujilah jika ia sudah berhasil menebak gambar yang tersembunyi di balik makanannya. Bunda juga dapat mengajak si kecil pergi ke toko dan memilih sendiri piring makannya. Hargai pilihan si kecil dan buatlah ia bangga dengan pilihannya. Bunda pun dapat memberi kejutan berupa piring bergambar tokoh favoritnya. Katakanlah itu sebagai hadiah baginya dan buatlah ia bangga menggunakannya. Trik 3, buatlah ia memilih. Pada usia menjelang 5 tahun, anak-anak sampai pada masanya untuk meneguhkan ego. Pada masa ini, biasanya si kecil suka sekali berkata tidak pada apapun atau siapapun. Jika ia berhasil melewati masa ini, ia akan menjadi seorang yang percaya diri dan mandiri di masa dewasanya. Bunda mungkin sering kesal karena si kecil terkesan tak bisa diatur. Tapi percayalah bunda, jika kita berhasil membantunya melewati masalah ini,
maka ini akan menjadi investasi berharga seumur hidup. Untuk membantunya meneguhkan ego, kita bisa mengajarinya memilih, termasuk juga memilih makanan. Jika Bunda memiliki berbagai jenis piring di rumah, Bunda bisa meminta si kecil untuk memilih salah satu piring yang akan digunakan untuk makan. Misalnya, tanyakan pada si kecil, "Dedek mau makan pakai piring beruang atau piring sapi?" Jika dia menolak memilih, "Dede gak mau makan," maka Bunda menjadi pengambil keputusan. "Kalau begitu, pakai piring beruang ya." Biasanya dia akan langsung memilih, "Mau piring sapi." Lalu, isilah piring sapi dengan makanan yang hendak dimakannya. Begitu juga jika Bunda memasak lebih dari satu jenis makanan. Mintalah si kecil memilih salah satu. Misalnya, mau makan sama telur atau sama ayam? Gak mau? Kalau gitu, sama ayam aja ya. Sama ayam, sama telur. Oke, Bunda ambilin ayam sama telur ya. Ingatlah, untuk hanya memberi pilihan yang tersedia di rumah. Jangan menawarkan padanya sesuatu yang tidak Bunda miliki. Ini akan berakibat fatal, karena kemungkinan si kecil tak akan mau memilih lagi, bahkan mungkin saja tak mau makan lagi. Trik 4. Makan saat lapar. Berilah makan saat si kecil lapar. Pada prinsipnya, si kecil akan meminta makan jika ia lapar. Bunda dapat mengenali tanda-tandanya. Mungkin ia akan sedikit rewel, tidak mau diatur, atau meminta camilan pada jam-jam makan. Pada saat itulah, Bunda dapat memberinya makan sehingga ia akan menghabiskan makanannya dengan lahap. Jangan memberikan camilan di dekat waktu makan. Berikanlah camilan 2 jam atau 3 jam sebelum waktu makan agar ia tidak terlalu kenyang saat jam makan tiba. Jangan juga dibiasakan membelikan jajanan saat jam makan tiba. Jika ia terbiasa membeli jajanan saat jam makan, maka ia akan terbiasa jajan saat perutnya lapar. Padahal, tak ada yang bisa menjamin bahwa jajanan yang biasa kita temui di jalan termasuk kategori sehat. Lebih baik, Bunda siapkan camilan yang menyehatkan di rumah, sehingga putra-putri kita terbiasa mengonsumsi makanan yang sudah tersedia di rumah, yang tentu saja sudah kita pastikan kesehatannya. Trik 5. Makan sama dengan menyenangkan. Buatlah suasana menyenangkan saat makan. Usahakan untuk tidak memaksa si kecil makan. Jika ia merasa terpaksa untuk makan, maka pola yang terbentuk di otaknya adalah makan sama dengan menyebalkan. Suasana menyenangkan bisa didapatkan sambil bernyanyi, bermain, atau bahkan membaca buku cerita, tergantung dari kesukaan masing-masing anak. Dengan demikian, diharapkan terbentuk pola makan sama dengan menyenangkan di dalam otaknya. Trik 6. Variasi menu. Jangankan anak kecil yang selalu berubah, kita saja yang sudah dewasa akan bosan jika disuguhi menu yang itu-itu saja. Variasi menu dapat menjadi alternatif solusi untuk membuat si kecil bernafsu makan. Buatlah makanan yang merangsang rasa ingin tahunya. Misalnya, jika Bunda biasa menggoreng ayam begitu saja setelah dipotong oleh tukang daging,
cobalah membuat filet dada ayam sebelum menggorengnya. Dada ayam yang sudah difilet pun dapat dipotong lagi menjadi bentuk yang disukai sekecil, seperti binatang, bunga, lingkaran, atau segitiga. Memang, ini akan membutuhkan waktu sedikit lebih lama dari biasanya. Namun, ini juga dapat menjadi investasi untuk membangun kebiasaan makan si kecil di masa depan. Agar Bunda mahir memvariasikan menu makanan, tidak ada salahnya mengoleksi buku resep sekadar sebagai inspirasi dalam memasak makanan. Mungkin Bunda akan menemukan bahwa tak semua bahan yang ada di dalam buku resep dapat dengan mudah ditemukan di pasar maupun di supermarket. Namun, janganlah Bunda cepat-cepat patah arang. Modifikasilah sedikit resepnya agar Bunda dapat dengan mudah memasaknya di rumah. Misalnya, minyak zaitun untuk menggoreng dapat diganti dengan minyak goreng biasa. Memang, rasa dan aromanya akan sedikit berbeda, tapi dengan komposisi yang tepat, makanan akan tetap terasa nikmat. Trik 7. Suplemen makanan. Perlukah? Pada prinsipnya, jika seorang anak sehat, maka nafsu makannya juga baik. Dengan kata lain, jika si kecil tidak sakit, sebenarnya ia tidak memerlukan suplemen apapun. Vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh sudah tercakup seluruhnya dalam makanan yang sehat. Karenanya, pemberian asupan nutrisi yang tepat, seimbang, dan sesuai dengan kebutuhan si kecil dalam tahap perkembangannya jauh lebih penting daripada pemberian suplemen makanan. Jadi, seharusnya Bunda tak perlu pusing memikirkan suplemen makanan apa yang harus diberikan. Tapi, lebih baik pusing memikirkan makanan apa dan bagaimana cara memberikannya. Lalu, makanan apa? Pertama, karbohidrat. Karbohidrat dikenal sebagai sumber tenaga atau energi. Si kecil yang sedang berkembang sangat membutuhkan sumber energi ini. Bukan saja untuk aktivitasnya yang banyak, namun juga untuk pertumbuhannya. Pembentukan sel-sel tubuh, termasuk juga sel otak, sangat membutuhkan energi. Karenanya, jangan sampai si kecil kekurangan zat gizi yang satu ini. Karbohidrat terkandung dalam beras, gandum, dan produk-produk serealia lainnya. 2. Protein. Protein adalah zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan sel-sel tubuh, termasuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Untuk melakukan tugas ini, protein membutuhkan energi yang besar. Karenanya, konsumsi protein juga harus dibarengi dengan konsumsi zat-zat lain yang dapat menjadi sumber energi. 3. Lemak. Lemak dibutuhkan sebagai sumber energi. Lemak juga merupakan zat utama penyusun sel-sel otak. Karenanya, lemak sangat dibutuhkan oleh balita yang sel-sel otaknya masih dalam proses pertumbuhan. DHA, LA, omega 3, omega 6, dan zat-zat lain yang diklaim dapat meningkatkan pertumbuhan sel-sel otak sebenarnya merupakan zat-zat yang secara alami terdapat dalam lemak hewani. 4. Vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit, namun memiliki fungsi yang amat penting sebagai pemicu ribuan reaksi kimia yang dapat mempertahankan kesehatan tubuh. Reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh saling berhubungan satu sama lain, sehingga kekurangan salah satu vitamin atau mineral dapat merusak rangkaian reaksi kimia tersebut.
yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gangguan nyata pada kesehatan seseorang. Vitamin meningkatkan pemanfaatan karbohidrat, protein, dan lemak dalam tubuh. Vitamin juga berperan penting dalam pembentukan sel darah, hormon, neurotransmitter, dan DNA atau asam deoksiribonukleat. Vitamin dibagi menjadi dua, yaitu yang larut dalam lemak dan yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak terdiri dari vitamin A, D, E, dan K. Sedangkan vitamin yang larut dalam air terdiri dari C, B1, B6, B12, dan asam folat. Vitamin yang larut dalam lemak membutuhkan lemak agar dapat terabsorpsi oleh tubuh. Sedangkan vitamin yang larut dalam air akan terbuang dengan sendirinya bersama dengan urin jika dikonsumsi melebihi kebutuhan. Karenanya, makanan yang mengandung vitamin yang larut dalam air harus dikonsumsi setiap hari agar kebutuhan tubuh tercukupi. Pada tabel berikut, Bunda dapat memperhatikan sumber, fungsi, dan akibat kekurangan vitamin dan mineral penting. Vitamin A terdapat dalam sayuran hijau, produk susu, hati. Fungsinya, komponen pengindera cahaya pada mata, memelihara jaringan epitel. Dampak jika kekurangan, rabun senja, kebutaan, kekeringan kulit yang ekstrim. Vitamin D terdapat dalam produk-produk yang mengandung susu, telur, minyak ikan, cahaya ultraviolet. Fungsi: penyerapan kalsium, pembentukan tulang. Dampak defisiensi: gangguan pembentukan tulang atau kaki O atau X. Vitamin E terdapat dalam margarin, biji-bijian, sayuran berdaun hijau. Fungsi: melindungi asam lemak dan membran sel dari oksidasi. Dampak defisiensi: kemungkinan anemia. Vitamin K terdapat dalam sayuran berdaun hijau. Fungsi: pembekuan darah. Dampak defisiensi: pendarahan yang tak terkendali. Vitamin B1 atau tiamin terdapat dalam daging, padi-padian, kacang-kacangan. Fungsi: metabolisme karbohidrat, membantu fungsi saraf dan jantung. Dampak defisiensi: beri-beri, melemahnya jantung, degenerasi saraf dan otot. Vitamin B2 atau riboflavin terdapat dalam produk susu, hati, telur, padi-padian, kacang-kacangan. Fungsi: metabolisme energi. Dampak defisiensi: iritasi mata, peradangan, dan kerusakan sel kulit. Vitamin B3 atau niacin terdapat dalam hati, daging, padi-padian, kacang-kacangan. Fungsi: pengurangan reaksi oksidasi pada respirasi sel. Dampak defisiensi: pellagra atau gangguan kulit dan pencernaan, radang saraf, dan gangguan mental. Vitamin B5 atau asam pantotenat terdapat dalam produk susu, hati, telur, padi-padian, kacang-kacangan. Fungsi: metabolisme energi. Dampak defisiensi:
kelelahan, kehilangan koordinasi. Vitamin B6 atau piridoksin terdapat dalam padi-padian utuh, sayuran, daging. Fungsi metabolisme asam amino. Dampak defisiensi, gemetar hebat, mudah tersinggung, dan batu ginjal. Vitamin B12 atau kobalamin terdapat dalam daging merah, telur, produk-produk yang mengandung susu. Fungsi produksi asam nukleat. Dampak defisiensi, anemia parah, gangguan syaraf. Biotin terdapat dalam daging, sayuran, kacang-kacangan. Fungsi sintesis lemak dan metabolisme asam amino. Dampak defisiensi, depresi, kelelahan, dan mual. Vitamin C atau asam askorbat terdapat dalam jeruk, sayuran berdaun hijau, dan tomat. Fungsi pembentukan kolagen pada gigi, tulang, dan jaringan penghubungan pembuluh darah. Juga dapat membantu melawan infeksi. Dampak defisiensi, scurvy atau kerusakan pada pembuluh darah, gigi, atau kulit. Asam folat terdapat dalam gandum utuh, sayuran hijau, kacang-kacangan. Fungsi metabolisme asam nukleat. Dampak defisiensi, anemia, diare. Kalsium terdapat dalam susu, keju, kacang-kacangan kering, sayur-sayuran. Fungsi pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, dan transmisi syaraf. Dampak defisiensi, gangguan pembentukan tulang, kaki O atau X, osteoporosis, gemetar hebat. Klorin terdapat dalam makanan yang mengandung garam, beberapa sayuran dan buah. Fungsi pengaturan cairan antar sel. Dampak defisiensi, ketidakseimbangan asam basa pada cairan tubuh, tapi sangat jarang terjadi. Magnesium terdapat dalam padi-padian utuh, sayuran berdaun hijau. Fungsi aktivasi enzim sintesis protein. Dampak defisiensi, kegagalan pertumbuhan, masalah perilaku, dan kejang. Fosfor terdapat dalam susu, keju, yogurt, ikan, hewan ternak, daging, dan padi-padian. Fungsi pembentukan tulang dan gigi, mempertahankan keseimbangan metabolisme asam basa. Dampak defisiensi, badan lemah, kehilangan kalsium. Potasium terdapat dalam pisang, sayuran berdaun, kentang, melon orange, susu, dan daging. Fungsi mempertahankan keseimbangan asam basa dan cairan tubuh, dan transmisi syaraf. Dampak defisiensi, kram otot, kebingungan mental, hilangnya nafsu makan, ritme jantung yang tidak teratur. Sulfur terdapat dalam ikan, ayam, burung, daging. Fungsi mempertahankan kesetimbangan asam basa dan fungsi hati. Dampak defisiensi, jarang terjadi gangguan
jika tubuh kekurangan. Sodium terdapat dalam garam meja. Fungsi mempertahankan kesetimbangan asam basa dan cairan tubuh. Fungsi syaraf. Dampak defisiensi, kram otot, kurang nafsu makan, apatis. Krom terdapat dalam kacang-kacangan, sereal, daging, lemak, minyak sayur, padi-padian utuh. Fungsi metabolisme glukosa. Dampak defisiensi, diabetes. Tembaga terdapat dalam daging dan air minum. Fungsi pembentukan sel darah merah. Dampak defisiensi, anemia, ketidakseimbangan perkembangan tulang dan jaringan syaraf. Fluorin terdapat dalam air minum, teh, makanan laut. Fungsi mempertahankan struktur tulang, menjaga kesehatan gigi. Dampak defisiensi, osteoporosis, gigi keropos. Yodium terdapat dalam ikan air asin, kerang, produk yang mengandung susu, sayuran, garam beriodium. Fungsi komponen hormon tiroid. Dampak defisiensi, gondok. Besi terdapat dalam daging, telur, padi-padian utuh, sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan. Fungsi pembentukan hemoglobin, metabolisme energi. Dampak defisiensi, anemia. Selenium terdapat dalam makanan laut, daging, padi-padian. Fungsi mencegah kerusakan lemak dan kimia tubuh lainnya. Dampak defisiensi, anemia. Zinc terdapat dalam daging, roti gandum utuh, sereal, kacang kering, dan makanan laut. Fungsi komponen berbagai enzim, termasuk enzim pencernaan, perbaikan sel, reproduksi seksual. Dampak defisiensi, kegagalan pertumbuhan, kelenjar seks kecil, penundaan penyembuhan luka.